Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Dan kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan, bagaimana karya Allah di dalam kehidupan manusia. Ya, Tuhan mau supaya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ya beroleh keselamatan atau layak di hadapan Allah. Itu sebabnya Allah terus menyatakan dirinya, ya. Jadi ada progresif pernyataan diri Allah, ya, dari perjanjian lama akan kita lihat sampai kepada perjanjian baru. Dalam Ibrani pasal 1, mari kita buka Alkitab kita. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4 kita baca bersama-sama, ya. Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ya. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat ini kita melihat, ya, bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan dari awal, sejak kejatuhan manusia itu dalam dosa, oleh satu orang, ya, manusia yang jatuh ke dalam dosa, semuanya jatuh ke dalam dosa atau telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan memiliki inisiatif untuk menyelamatkan manusia itu, karena manusia itu diciptakan oleh Allah dan dia istimewa dari ciptaan yang lain. Ya, Allah mengasihi manusia. Allah mau supaya manusia itu, ya, menyembah Dia, memuliakan Dia. Ya, Allah mau supaya manusia itu mengalami damai sejahtera, mengalami kebahagiaan. Nah, tetapi karena ketidaktaatan manusia itu, maka manusia itu mengalami malapetaka atau kehancuran, penderitaan. Dan firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Ya, garis akhir hidup oleh karena dosa itu adalah maut. Tetapi Tuhan mengasihi umat manusia. Dia menyatakan dirinya, ya, supaya manusia itu datang kepada Allah dan menyembah, memuji, memuliakan Allah. Nah, di dalam ayat pertama kita melihat bahwa, ya, dijelaskan bahwa Tuhan itu berulang kali menyatakan dirinya. Ya, dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi kalau kita belajar dari PL, ya, nabi-nabi diutus oleh Tuhan kepada umat. Ketika umat itu berdosa, ketika umat itu melakukan hal yang salah, Nabi menegur. Kemudian Nabi mengarahkan supaya manusia itu berjalan sesuai dengan kebenaran. Ya, dan itu berulang kali. Nah, kita lihat juga bahwa ternyata manusia itu, ya, seringkali mengalami kegagalan untuk taat kepada Allah, mengalami kegagalan untuk taat kepada perintah Nabi atau nasihat Nabi. Jadi ada kecenderungan manusia itu melakukan dosa. Ya, kecenderungan itu kuat sekali, ya, dan mendukakan hati Allah.
Nah, tetapi Tuhan berulang kali, artinya berulang kali juga umat ya melakukan dosa, melakukan kesalahan. Nah, berulang kali juga Tuhan menunjukkan jalan bagi manusia itu. Berulang kali juga Allah berbicara ya kepada nenek moyang kita, dikatakan ini berbicara bagaimana setelah ya Abram ya dipilih oleh Allah menjadi satu umat ya, keturunannya menjadi umat pilihan Allah ya. Maka kepada umat pilihan Allah ini Allah berulang kali menyatakan dirinya. Tetapi kita tahu sejarah menunjukkan berulang kali juga umat ini ya mendukakan hati Allah, ya melupakan Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa sungguh kasih Tuhan itu luar biasa, panjang sabarnya luar biasa. Dia terus mengasihi umat manusia, tidak hanya umat pilihan umat Israel saja, tapi semua manusia dikasih oleh Tuhan. Semua manusia dikasih oleh Tuhan. Nah, di ayat yang kedua, maka pada zaman akhir, ya, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Siapa yang menjadikan alam semesta? Ya, Yesus. Ya, Allah Bapa. Ya, Allah Roh Kudus. Ya, Allah Tritunggal. Dan jadi dia yang diutus itu, ya dia yang datang, ya. Perantaraan anaknya disebut di situ, perantaraan anaknya. Jadi sekarang Allah berbicara, ya, di mana dia datang ke dunia menjadi manusia. Allah datang ke dunia menjadi manusia. Dia adalah putra Allah itu. Ya, dia adalah Yesus. Ya, untuk apa dia datang ke dunia? Ingat, kalau dalam PL, nabi-nabi berbicara terus berulang kali menyatakan tentang Allah supaya manusia itu layak di hadapan Allah, supaya manusia itu melangkah sesuai dengan kebenaran, supaya manusia itu jalan hidupnya mengikuti petunjuk daripada Tuhan. Nah, Yesus datang ke dunia supaya manusia itu layak di hadapan Allah, supaya manusia itu ya datang kepada Tuhan. Jadi perantara antara manusia dengan Allah, perantaranya adalah Yesus. Yesus datang supaya manusia layak di hadapan Allah. Siapakah Yesus? Dikatakan ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Ya, dia adalah Allah. Ya, kalau dalam Filipi dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan diri. Jadi menghampakan diri, merendahkan diri. Allah merendahkan diri, datang ke dunia menjadi manusia. Sesungguhnya dia adalah Allah, tetapi dia datang menjadi manusia. Ya, dia adalah apa dikatakan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai menyucikan dosa, nah tugasnya dia datang ke dunia, ya, menjadi manusia, jadi hamba, bahkan rela mati di kayu salib. Untuk apa? Menyucikan dosa manusia, ya. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2 minggu yang akan datang kita akan memperingati tentang kematian Yesus Kristus. Jadi dia adalah Allah itu yang datang ke dunia menjadi manusia. Untuk apa? Dia menyatakan dirinya ke dalam dunia. Untuk apa?
untuk menyucikan manusia itu dari segala dosa dan kesalahannya. Jadi dosa manusia itu ditanggungnya di kayu salib. Ya, kalau dalam perjanjian lama tadi dikatakan apa, berulang kali melalui perantaranya adalah nabi-nabi berbicara, menyerukan ya kebenaran, menyampaikan suara Allah. Tetapi ya dikatakan zaman akhir, ya mulai dari perjanjian baru, ya mulai dari hadirnya Yesus, ya sesungguhnya disitulah Allah menyatakan dirinya, ya bukan lagi melalui nabi-nabi berbicara untuk mengarahkan jalan hidup manusia, tetapi dia sendiri datang ke dunia menjadi manusia. Ya, dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Dia adalah Allah. Yesus adalah Allah datang ke dunia menjadi manusia. Untuk apa? Ya, menyucikan manusia itu dari segala dosa dan kesalahannya. Siapa yang disucikan? Dosanya siapa? Dosa manusia yang datang kepada dia, yang percaya kepada Yesus. Ya, setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya telah dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, dosa kita disucikan. Dosa kita disucikan. Ya, sebesar apapun itu, semerah apapun itu, ya akan putih seperti salju. Ya akan dibersihkan, akan dikuduskan. Karena apa? Darah Yesus di kayu salib itu, darah yang kudus itu, mampu menyucikan segala dosa manusia. Itu darah yang kudus, itu darah yang mahal, ya, darah yang sempurna. Dan hanya darah itu, hanya darah Yesus yang mampu menyucikan, ya, yang mampu menyucikan semua dosa manusia, yaitu manusia yang datang kepadanya. Yang tidak percaya kepadanya, yang tidak datang kepadanya, ya berarti yang tidak bertobat akan mati binasa dan akan masuk kepada jurang maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi mereka yang meresponi kedatangan Yesus ke dunia, ya untuk menyelesaikan, menyucikan dosa-dosa kita, kita responi, kita datang kepadanya, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka dosa kita disucikannya. Amin. Jadi kita dikuduskannya. Orang-orang percaya itu adalah orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Ya, dikatakan dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Siapa yang menyucikan dosa umat manusia? Yesus, Putra Allah yang datang ke dunia menjadi manusia itu. Allah yang datang ke dunia menjadi manusia itu. Dialah, hanya dialah satu-satunya yang mampu menyucikan dosa umat manusia. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ya, karena yang lain, manusia yang lain tidak sempurna. Ya, sudah dilahirkan dalam keadaan berdosa. Ya, tidak akan sanggup manusia untuk menyelesaikan dosanya sendiri pun, dia tidak sanggup menyelesaikan, apalagi dosa orang lain. Ya, tetapi Yesus yang adalah kudus, Allah, dan darahnya itu, ya darah putranya yang tunggal itu, darah Yesus itu menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Ya, apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, ya setia dan adil, dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita yang harus datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan dikatakan setelah ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Jumat Agung, ya hari Jumat itu Yesus disalibkan, dia dikuburkan selama 3 hari. Ya, pada hari yang ketiga
dia bangkit. Kebangkitannya menunjukkan bahwa dia Allah dan kuasa maut tidak mampu membelenggu dia. Dan setelah kebangkitannya, dia hidup ya. Dan kemudian kita tahu bahwa dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan akan datang nanti kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi akan datang sebagai hakim. Ya, untuk menghakimi, bukan lagi datang sebagai manusia yang lemah, yang tak berdaya, ya untuk menyucikan dosa manusia. Tidak lagi, tetapi dia datang sebagai hakim, raja di atas segala raja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur jika kita ingin mengenal Allah, tidak lagi melalui nabi-nabi yang berbicara kepada kita, tidak, tetapi Allah itu sendiri sudah datang ke dunia menjadi manusia. Dialah yang berbicara kepada kita, ya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, percayalah kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Berserahlah kepada Tuhan, ya. Bersyukur bahwa kita adalah pengikut Kristus. Pertahankan, setia sampai garis akhir, dan ketika Yesus datang kedua kali menjemput saleh-salehnya, yaitu kita pun akan bersama-sama dengan dia. Berarti ketika dia datang menjemput kita, dia ada di surga, dan kita pun akan bersama-sama dengan dia di surga. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian, tetap setia mengiring Yesus, tetap setia melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita secara manusia, tapi andalkanlah Tuhan dalam hidup ini. Dia baik, Dia mengasihi kita, dan Dia memberi yang terbaik bagi kita. Kita mau naikkan doa-doa kita di hadapan Allah. Sebelumnya kita naikkan satu pujian.